kami dari kelompok 12 ingin memaparkan gimana caranya membuat jahe merah, monjaredu, jus semangka, dan jus tomat. Dan bahan-bahan itu bisa ditemukan kalian di mana aja, di pasar, di supermarket, di warung. Nah, gunanya untuk apa sih Kak membuat jus dan ramuan itu? Jus-jus tersebut dan ramuan tersebut dibuat untuk penanganan infertilitas. Jadi infertilitas sendiri yaitu kondisi ketika pasangan belum mampu mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur dan tanpa alat kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih. Kondisi ini tidak selalu berarti steril atau mandul karena peluang untuk hamil tetap ada dengan penanganan medis yang tepat. Oke, sebelum masuk bagaimana cara membuat jus dan ramuan, izinkan kami perkenalan dulu ya. Nama aku Nisrina Satuti, NIM SK122047, dan ada rekan saya yang bernama Saya Rizky Amiliawan, SK 122057. Ikuti keseruan kita ya. Ramuan yang pertama yaitu ramuan jahe merah. Pertama-tama kita akan siapkan alat dan bahannya. Alatnya sendiri yaitu pisau, talenan, saringan, panci stainless steel, gelas ukur, gelas saji, dan sendok. Untuk bahannya yaitu siapkan jahe merah segar 20-30 gram atau kurang lebih 2 ruas jari. Dan siapkan juga air 250-300 ml, yaitu setara dengan 1 gelas air. Lalu siapkan juga madu murni 1 sendok makan dan perasan lemon sekitar setengah buah. Madu dan perasan lemon itu opsional, jadi bisa digunakan atau tidak. Baik, kita akan masuk ke cara pembuatannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu cuci bersih jahe merah lalu kupas tipis kulitnya. Memarkan atau iris tipis agar zat aktif lebih mudah terekstraksi. Lalu rebus jahe merah dengan 250-300 ml air selama 10-15 menit hingga tersisa sekitar 200 ml. Lalu saring air rebusan dan biarkan hangat. Selanjutnya, kita bisa tambahkan madu atau perasan lemon sesuai selera dan bisa kita minum 1 kali sehari, terutama pada pagi atau malam hari. Ingat, dosis yang dianjurkan yaitu 1 gelas atau kurang lebih 200 ml per hari. Konsumsi secara teratur selama beberapa minggu sebagai minuman herbal pendamping. Dan hindari konsumsi berlebihan atau kurang dari 4 gram jahe per hari karena dapat menyebabkan gangguan lambung atau meningkatkan resiko perdarahan pada orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Oke, kita masuk ke ramuan yang kedua, yaitu ada monjaredu nih teman-teman. Kalian tahu apa itu monjaredu? Lemon, jahe, serai, dan madu. Kenapa kita mengambil ramuan ini? Karena seperti yang kami pelajari, kami rangkum dari beberapa jurnal, itu dapat berpotensi membantu meningkatkan kualitas sperma pada pria dan menjaga kesehatan sel telur pada wanita. Nah, alat dan bahannya ada pisau, talenan, gelas ukur, saringan, panci stainless steel, sendok, dan gelas saji. Bahan-bahannya gampang kok teman-teman, bisa kalian beli dan kalian jumpai di pasar. Ada jahe merah, ada serai, air, madu murni, lalu ada lemon. Cara pembuatannya, yang pertama tentu saja harus dicuci bersih jahe merah dan serai, memarkan jahe merah dan batang serai agar senyawa aktif mudah keluar. Lalu rebus jahe dan serai dalam 300 ml air selama 10-15 menit. Dan angkat saring rebusan lalu biarkan hingga hangat. Tambahkan 1 sendok makan madu dan perasan setengah buah lemon. Aduk hingga merata dan minum selagi hangat. Aturan pakainya itu minum 1 gelas sehari sebanyak 200-250 ml, sebaiknya
dikonsumsi di pagi hari atau di malam hari. Dapat dikonsumsi secara rutin selama beberapa minggu sebagai terapi komplementer. Dan saran kami pada penderita MAH, GERD, atau yang mengonsumsi obat pengencer darah, hindari konsumsi berlebihan ya. Selain ramuan tradisional, jus juga dapat menangani gangguan infertilitas. Jus yang pertama yaitu jus tomat. Mari kita simak cara pembuatannya. Nah, alat bahannya yaitu ada blender, pisau, talenan, gelas ukur, saringan, itu opsional ya. Lalu ada sendok, gelas saji. Bahan-bahannya ada tomat merah matang, segar, kira-kira 2-3 buah, air matang, 100-150 ml, lalu madu murni 1 sendok makan, itu juga opsional. Lalu kita masuk ke pembuatan jus tomat. Pertama kita cuci bersih tomat dengan air mengalir. Rebus tomat kurang lebih 10-15 menit dengan api kecil, lalu kupas kulitnya. Masukkan tomat ke dalam blender bersama 100-150 ml air matang, lalu masukkan madu sesuai selera. Di video ini, kelompok kami memasukkan madu 1 sendok makan. Setelah bahan-bahan dimasukkan ke dalam blender, blenderlah tomat sampai tomat terasa halus. Sebelum disajikan, kalian bisa menyaring dulu jus ke dalam gelas saji. Jus yang kedua yaitu jus semangka. Untuk alatnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu seperti di gambar ini. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Cara pembuatan jus semangka sendiri, yang pertama pilih semangka merah yang matang dan segar. Kupas kulit dan pisahkan bijinya. Kalau misalkan kalian kesulitan memisahkan biji dari buahnya sendiri, nggak apa-apa, langsung di blender dan potong daging semangka menjadi beberapa bagian. Masukkan semangka ke dalam blender, tambahkan sedikit air matang bila diperlukan, dan tambahkan madu dan perasan lemon sesuai selera. Kalau misalkan kalian tidak suka asam atau tidak suka terlalu manis, di skip juga tidak apa-apa. Langsung di blender hingga halus dan sajikan segera tanpa disaring agar kandungan serat tetap terjaga. Aturan pakainya, konsumsi 1 gelas sekali sehari, sebaiknya diminum dalam keadaan segar. Dapat dikonsumsi secara rutin sebagai terapi komplementer bersama pola makan sehat dan gaya hidup yang baik. Nah, itu dia proses pembuatan jus dan ramuan herbal dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang cara membuat minuman sehat yang mudah dipraktikkan di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!